Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Nesya Utami. Saya dari kelas MHU 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mafhumu al-jumlatu wa unwanuhu, yaitu kalimat dan macam-macamnya. Ma hiya al-jumlatu? Al-jumlatu huwa majmu'atu ba'dal kalimati walam ma makna, yaitu kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Adapun arti lainnya yaitu ma yata'allafu min musnadin wa musnadin ilaih, di mana kalimat ini adalah jumlah yang terbentuk dari musnad dan musnad ilaih, atau juga terbentuk dari fiil dan fa'il, atau juga terbentuk dari mubtada dan khobar. Kemudian musnad adalah sifat atau fiil yang bersandar pada musnad ilaih. Biasanya dalam jumlatul ismiyah, musnad ini bisa disebut sebagai mubtada, dan pada jumlatul fi'liyah musnad ini biasa disebut sebagai fiilnya. Kemudian adapun musnad ilaih. Musnad ilaih ini adalah kata-kata yang disandarkan kepada suatu pekerjaan. Dalam jumlatul ismiyah biasanya disebut sebagai khobarnya, dan pada jumlatul fi'liyah itu biasanya disebut sebagai fa'il. Kita masuk ke pembagian yang pertama, yaitu al-jumlatul ismiyah. Apa sih al-jumlatul ismiyah? Al-jumlatul ismiyah ini adalah kalimat yang diawali dengan isim, atau juga disebut dengan kata benda. Nah, al-jumlatul ismiyah ini terdiri atas mubtada dan khobar, di mana mubtada ini merupakan subjek yang memiliki sifat ma'rifat, atau disebut juga dengan khusus, jelas, dan juga spesifik. Seperti contohnya nama benda, nama orang, nama tempat, dan juga isim yang berawalan dengan alif lam. Mubtada ini diirobkan dengan rofa yang ditandai dengan alif, wawu, dan nun. Kemudian kita beralih ke khobar. Khobar ini merupakan predikat dan sifatnya umum untuk menerangi mubtada. Dan khobar ini juga diirobkan dengan rofa. Kita masuk ke contoh jumlatul ismiyah, yaitu seperti kolamun jadid, dimana kolamun ini pulpen yang dia ini berkedudukan sebagai mubtada atau subjeknya, kemudian diterangi oleh jadid yaitu baru yang berkedudukan sebagai khobar atau predikat untuk menerangi mubtada ini. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu al-baitu nadifun, di mana al-baitu ini berkedudukan sebagai subjek atau mubtadanya, kemudian nadifun ini sebagai khobar atau predikatnya. Kemudian kita masuk ke pembagian yang kedua, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Ma hiya al-jumlatul fi'liyah? Al-jumlatul lati tatakawanu minal fi'li wal fa'ili, yaitu kalimat yang terdiri atas fi'il dan juga fa'il. Kita masuk ke pola atau bentuk dari jumlatul fi'liyah. Yang pertama adalah fi'il ditambah dengan fa'il. Contohnya seperti shola muslimuna fil masjidi. Nah, sholanya ini sebagai fi'il, al muslimunanya ini sebagai fa'il. Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu fi'il ditambah fa'il ditambah dengan maf'ul bih. Maf'ul bih ini adalah objek dari pekerjaan. Contohnya seperti qara'al abu jaridatun, di mana qara'anya ini sebagai fi'il, al-abunya sebagai fa'il, dan jaridatunya sebagai objek atau maf'ul bih. Kemudian bentuk yang ketiga adalah fi'il ditambah dengan naibul fa'il. Apa sih naibul fa'il? Naibul fa'il ini adalah fa'il yang dibuang, kemudian posisi fa'ilnya ini digantikan oleh maf'ul bih. Seperti contohnya quri'at jaridatun. Ini adalah kata yang telah diubah. Kata aslinya itu adalah qara'al abu jaridatun. Nah, kalau kata yang sudah diubahnya ini menggunakan fi'il majhul, yaitu kata kerja pasif. Kemudian kata aslinya ini menggunakan fi'il maklum, yaitu kata kerja aktif. Artinya pun berbeda. Yang telah diubahnya ini, yang quri'at jaridatunya ini adalah artinya koran itu dibaca ayah. Yang kata aslinya ini sebelum diubah itu adalah quri'al abu jaridatun, yang artinya adalah ayah membaca koran. Selanjutnya kita akan bahas tentang fa'il. Apa sih fa'il? Fa'il itu merupakan bagian dari fi'liyah, karena baru bisa dikatakan fi'liyah apabila ada fa'il. Nah, fa'il ini ditakrifkan sebagai berikut. Ismi marfu'u yaqa'u ba'da fi'li tami mabni lil ma'lumi.
yang dimana diartikan fa'il ini adalah isim yang dirofakan setelah fi'il tam atau juga yang disebut dengan fi'il yang sempurna, dan fi'ilnya ini harus aktif. Kemudian kita masuk ke pembagian fa'il. Yang pertama ada fa'il dhohir, kemudian ada fa'il domir. Dalam fa'il domir ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu domir mutasil dan domir mustatir. Kita masuk ke contoh yang pertama dari fa'il dhohir. Seperti contohnya, dahabal waladu ma'il waladihi ilal Bandung. Nah, dahabanya ini bentuknya fi'il maklum, yaitu fi'il yang aktif. Kemudian al-waludunya ini ciri-cirinya rofa dan terletak setelah fi'il. Karena kalau fi'ilnya ini fi'ilnya dulu baru fa'ilnya. Jadi al-waludunya ini sebagai fa'il. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, yaitu istarot Aisyatil zaita. Nah, istarotnya ini sebagai fi'il, bentuknya fi'il maklum. Aisyahnya ini sebagai fa'ilnya, yang isimnya ini rofa dan terletaknya setelah fi'il maklumnya ini yang istarot tadi. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu fa'il domir mutasil. Nah, contohnya itu yang pertama adalah syaribatul qahwata. Nah, fa'ilnya ini berbentuk domir mutasil. Dari kan syaribatu qahwatu. Nah, tu-nya ini sebagai fa'ilnya gitu. Kemudian kita masuk lagi ke contoh berikutnya adalah akal tu sama kak, yaitu saya makan ikan. Nah, fa'ilnya ini berbentuk domir mutasil juga, yaitu akal tu. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu fa'il domir mustatir atau domir yang tersembunyi. Seperti contohnya usyahidul tilfaz, yaitu usyahidunya ini adalah fa'ilnya itu adalah saya, tapi dia tidak terlihat. Kemudian contoh selanjutnya adalah hadza thalibun jadidun wa huwa ja'al min Jakarta. Dia adalah murid baru dan dia datang dari Jakarta. Nah, wa huwa ja'al min Jakarta. Domir mustatira ini pada di ja'anya, dan ja'anya ini pada huwa, dan ja'anya ini kembali kepada tolib. Kemudian selanjutnya alaqatul fi'li wa fa'ili, yaitu hubungan fi'il kepada fa'ilnya. Apabila fi'ilnya mufrad lalu fa'ilnya musanna, maka kalimat yang terjadi akan tetap fi'ilnya menjadi mufrad. Kemudian apabila fi'ilnya mufrad kemudian fa'ilnya jama', kalimatnya pun tetap sama, fi'ilnya akan tetap mufrad. Jadi berapapun jumlah fi'ilnya akan tetap mufrad, yang menyesuaikan hanya muzakkar dan muannats saja. Apabila fa'ilnya muzakkar, hitungannya mufrad atau jama', fi'ilnya pun harus mufrad muzakkar. Kalau fa'ilnya muannats, mufrad atau jama', maka fi'ilnya pun harus mufrad muannats.